Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-58, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, memuji, memuliakan Engkau terlebih dalam kerinduan kami, rindu dengaran akan firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita, tertulis di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-58, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Begini firman Tuhan. Saya bacakan buat kita semua. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat, menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa? Dan engkau tidak memperhatikannya juga. Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burung. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta bergumul. Dengan tinju dan dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah belah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah. Waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan, supaya tempat itu dapat dihuni. Diikat dengan tema berpuasa yang benar. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin bagi sebagian kecil kita, selalu kita mungkin ada saja yang memperdebatkan kenapa kita tidak berpuasa, kenapa kita sepertinya tidak begitu kokoh sekali untuk mengagung-agungkan seperti saudara kita yang lain gitu ya.
Tapi sejatinya, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan, benarlah apa yang dikatakan oleh tema kita. Nats inilah yang menegaskan puasa yang sesungguhnya bukan persoalan menahan lapar dan haus, tapi seperti apa yang Tuhan nyatakan, bagaimana kehidupan kita menjadi berkat. Saya mencoba menyimpulkannya, menjadi berkat, dan hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan dan menghadirkan kasih itu nyata di dalam kehidupan kita dengan kepedulian, concern kepada orang-orang yang terpinggirkan, termarginalkan dalam kehidupan ini. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, mari kita lihat lebih dalam lagi firman Tuhan pada saat ini. Saudaraku, kitab Yesaya dituliskan seperti nama kitabnya, ditulis oleh Yesaya, dan ini termasuk Yesaya 58 menjadi bagian dari Trito Yesaya, karena kita tahu bahwa Yesaya itu terbagi 3 ya. Ada Proto, Deutro, dan Trito Yesaya. Yesaya 58 ini ditulis dalam konteks di mana bangsa Israel kembali dari Babel dan menghadapi tantangan spiritual dan sosial. Meskipun mereka telah memulihkan ritual ibadah mereka, tapi perilaku mereka, kelakuan mereka, tindakan mereka jauh dari kebenaran dan kasih Allah yang sejati. Saudaraku dalam kasih Tuhan, disinilah kita melihat apa yang mau Yesaya tegaskan melalui perikop ini. Yesaya mau mengatakan hal yang pertama, bahwa menegur dosa secara terbuka itu harus kita lakukan. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesaya ini. Bukan mau mengatakan mempermalukan ya, tapi kita harus berani menegur keberdosaan atau tindakan dosa yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Yang kedua, yang mau ditegaskan tentang munafiknya ibadah ketika itu hanya bersifat ritual belaka. Tuhan tidak suka itu. Itu adalah sesuatu yang menjijikkan bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga yang mau ditegaskan? Adanya puasa yang berkenan di hati Tuhan. Seperti apa yang dituliskan oleh ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 itu. Tuhan menetapkan bentuk puasa yang berkenan kepadanya. Membebaskan orang tertindas, melepaskan yang terbelenggu, memberi makan yang lapar, memberi tempat tinggal kepada yang tidak memiliki rumah, bahkan juga memperhatikan kebutuhan mereka yang berkekurangan. Lalu apa yang keempat? Adanya janji pemulihan bagi yang taat. Itu disebutkan di dalam ayat 8 sampai ayat 9a. Yang kelima, berhenti dari tindakan penindasan. Ayat 9 dan ayat yang ke-10 mewakilinya. Bahwa itulah yang mau ditegaskan melalui perikop kita pada saat ini. Lalu bagaimana kita mengaitkan dengan tema berpuasa yang benar? Yang pertama yang kita mau kaitkan dengan kaitan tema itu, pertama sekali kritik terhadap puasa yang salah. Marilah kita dengan tema ini mampu menjadi pribadi yang mengkritik, tentu saja kritik yang membangun ya, terhadap puasa yang salah. Lalu yang kedua, yang bisa kita kaitkan dengan tema kita diajak untuk melihat apa definisi yang benar dari puasa yang sesungguhnya. Di mana Tuhan menegaskan bahwa puasa sejati adalah tindakan yang memuliakan Tuhan melalui perhatian kita kepada sesama kita. Lalu apa yang ketiga, kaitan temanya, ada hasil yang luar biasa yang kita lihat dari berpuasa yang benar. Bagi mereka yang melakukan puasa yang benar, Tuhan menjanjikan terang yang bersinar seperti fajar. Kehidupan mereka akan menjadi berkat bagi orang lain. Ada pemulihan, baik secara fisik, rohani, maupun kehidupan sosial. Bahkan dikatakan lebih lagi, doanya didengar Tuhan. Dan kita melihat lagi adanya sebuah kekuatan bahwa pemulihan terjadi di dalam kehidupan. Dan disinilah kita mendapatkan pelajaran bahwa puasa yang benar membawa perubahan tidak hanya bagi pelaku puasa itu, tapi juga kehidupan di sekitarnya. Lalu, apa yang menjadi prinsip puasa yang benar yang bisa kita lihat melalui nats kita ini? 4 hal
prinsip puasa yang benar. Yang pertama, adanya motivasi yang murni. Yang kedua, adanya transformasi hati dan perilaku. Yang ketiga, tindakan kasih yang terlihat nyata kepada sesama. Lalu yang keempat, berbuah buah yang baik bagi sesamamu. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, di Rabu-Abu ini, apa yang menjadi refleksi bagi kita? Hal yang pertama, pentingnya pertobatan yang sejati. Rabu-Abu mengingatkan kita untuk merenungkan dosa-dosa kita dan kembalilah kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Tidak ada istilah terlambat. Maka berubahlah, maka bertobatlah. Lalu apa yang kedua? Ibadahmu yang sejati, ibadahmu yang benar itu adalah ibadah yang berdampak, menjadi berkat bagi sesamamu. Seperti apa yang dikatakan oleh tema subtema kita yang GKPS ya, bahwa kehidupan yang berdampak. Lalu apa yang ketiga? Hindarilah kemunafikan dalam ibadah. Makanya jangan pernah beribadah hanya sebagai ritual semata, hanya sebuah kebiasaan saja, tapi beribadahlah dengan tulus, dengan setia kepada Tuhan Allahmu. Lalu yang keempat, berpuasalah sebagai pemulihan diri dan tetaplah menjadikannya bagian sentral di dalam kehidupanmu. Lalu apa yang kelima? Jadilah terang di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Yang keenam, mengingat hari kematian kita dan selalulah berada di dalam kehidupan yang baru. Demikian, Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kehidupan kami adalah mencerminkan kehidupan yang berpuasa dengan benar. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin.